Kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Sabtu 15 Agustus 2020. Seperti biasanya, marilah kita siapkan Alkitab kita dan kita akan buka sambungan dari bacaan kita kemarin, yaitu dari Kitab Kejadian 41 ayat 46 sampai 57. Namun sebelumnya mari kita meminta pertolongan dalam doa. Mari berdoa. Di hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan, kami datang memberanikan diri menghadap-Mu, mengucap syukur dan berterima kasih bahwa Engkau yang telah menuntun, memberkati kehidupan kami sampai saat ini. Dan saatnya Tuhan, kami mau disegarkan oleh kebenaran firman-Mu. Kuatkan dan teguhkan kami ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati dan pikiran kami. Kami mohon dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kejadian 41 dari ayat yang ke-46 sampai 57. Firman Tuhan, Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dan dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil dari daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifar, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan. Seperti yang telah dikatakan Yusuf, dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu." Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dan dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu
di seluruh bumi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dari bacaan kita ini kita diajak untuk merenungkannya dalam sebuah tema, yaitu berserah pada Tuhan. Mas sorongan lako buang. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa sukses itu butuh proses. Artinya, menjadi sukses tidak semudah membalikkan telapak tangan, tetapi tentu membutuhkan usaha dan perjuangan serta pengorbanan dan tidak sedikit waktu. Saudara-saudara, selama bertahun-tahun Tuhan benar-benar menguji ketekunan, kesetiaan, dan keteguhan iman dari pribadi Yusuf. Dalam masa-masa yang sulit, ketika terjadi kelaparan di Mesir, tampaknya tidak ada harapan lagi. Namun dalam perjalanan hidupnya, Yusuf tidak pernah kehilangan harapan dalam menata kehidupannya. Ia tetap menjadi pribadi yang tangguh, yang kuat kepada Tuhan, dan selalu percaya bahwa pertolongan Tuhan pasti tepat pada waktunya dan tidak pernah terlambat, selalu tepat pada waktunya. Saudara-saudara, ketika terjadi kelaparan di Mesir, Yusuf diberi hikmat oleh Tuhan sehingga dapat menimbun bahan makanan sebelum kelaparan terjadi. Memperhatikan sikap dan keberhasilan Yusuf ini, maka lahirlah pengakuan Firaun. Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang sedemikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Luar biasa. Sebuah pengakuan yang keluar dari hati dan mulut seorang penguasa Firaun atas ketekunan, kesetiaan, dan hikmat yang dimiliki Yusuf. Saudara-saudara, kita tidak tahu bagaimana hari-hari masa depan kita saat ini. Dalam menghadapi kehidupan kita, apalagi dalam suasana pandemi COVID-19. Sampai kapan ini baru berakhir? Tapi kita harus belajar dan harus yakin dan dapat bertindak seperti Yusuf bahwa berserah untuk selalu takut dan meminta petunjuk daripada Tuhan. Itu adalah sebuah tindakan yang lebih menjanjikan daripada kita mengikuti keinginan diri sendiri. Keberserahan kita kepada Tuhan adalah upaya mempercayakan kehidupan bahwa tantangan, cobaan, dan berbagai hambatan dalam kehidupan ini adalah sesuatu yang dapat membentuk kehidupan kita menjadi karakter yang baik jika selalu meminta petunjuk daripada Tuhan. Karena itu tetaplah berserah kepada Tuhan, karena kita tidak tahu
persoalan apa yang akan terjadi di hari yang akan datang. Tapi dengan berserah kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menunjukkan yang terbaik. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Dengan penuh penyerahan diri ya Tuhan, kami datang membawa kehidupan kami. Segala tantangan dan cobaan tak bisa kami elakkan, tapi bersama dengan Tuhan, dengan berserah kepadamu, semuanya dapat kami hadapi dengan kuat kuasa Tuhan sendiri. Dan Tuhan pasti akan memberikan jalan yang terbaik. Karena itu, ajar kami untuk selalu membawa kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bentuklah kami ya Tuhan, dan biarlah kami boleh bertumbuh dan berbuah dalam kasih sayang-Mu. Syukur kepadamu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.